Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Neovim untuk beberapa config yang sebelumnya sudah kita lakukan, kita akan tambahkan ya. Nah, ini merupakan config opsional yang teman-teman bisa pakai ataupun tidak. Ini hanya sebagai info saja ya. Nah, kali ini kita akan memasang config untuk Markdown Preview. Nah, Markdown itu seperti apa? Markdown itu yang kalau misalkan di sini ada readme ya. Nah, readme.md ini Markdown. Di sini kan ada value-nya nih. Nah, kita bisa melakukan live review. Nah, seperti ini ya contohnya nih. Ini plugin yang akan kita pasang Markdown Preview. Jadi ketika kita ngoding, kemudian kita preview, ini akan langsung otomatis muncul. Nah, ketika akan melakukan perubahan, maka di sini ikut berubah. Nah, oke, kita mulainya. Teman-teman buka juga nih terminalnya. Kita masuk ke directory config-nya. .config nvim ini ya. Nah, sebelumnya kita sudah berhasil melakukan config. Kita akan buka file config-nya init.lua. Saya akan menekan shift K untuk ke bagian akhir. Nah, sebelumnya kita sudah memasang scroll view ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi di sini. Kita tambahkan kurung kurawal. Nah, bagian akhir kita tutup dengan koma seperti ini. Ini kita akan isi dengan ini Markdown ya. Ini lihat panduannya. Ini ada untuk Packer. Nah, kita bisa menggunakan untuk Packer. Nah, ini ya. Oke, kita bisa menggunakan ini juga boleh nih. Kita gunakan ini. Oh, ini aja nih. Ini kan ada Packer nih. Ini kita gunakan yang ini. Oke, kita pasang ke sini. Oke, kemudian di sini ada run ya. Kita harus ambil juga nih runnya, kita ambil. Karena nanti kita juga run ini supaya ketika nanti dijalankan ini otomatis dibuatkan ya npm-nya. Oke, kemudian kita juga lihat lagi di sini ada setup. Nah, setup ini kalau di ini menggunakan config ya. Kalau di lazy. Nah, kalau di lazy ini menggunakan config. Config ini adalah sebuah function. Nah, ini kita taruh di sini. Vim G ya. Nah, kita akan isi lagi di sini ada file tipenya ft ya. Ini file tipenya adalah Markdown. Nah, ini kita isi dengan Markdown. Nah, di sini kita harus tambahkan lagi cmd-nya, komennya ya. Untuk bisa kita panggil. Komennya di sini kita bisa lihat dari mana ya? Nah, ini ya. Ada Markdown preview. Ini kita bisa copy. Ini kita bisa taruh ke sini. Oke, kita tambah lagi. Kemudian ini ada Markdown show stop. Ini juga bisa kita pasang ke sini. Kita tambahkan satu lagi ya. Nah, di sini ada Markdown toggle-nya. Ini kita copy supaya nanti ketika kita masuk ke command mode ini sudah ada ya. Nah, di sini kita tambahkan event ya. Kita akan gunakan eventnya buffered. Event supaya ketika dibaca baru muncul. Buffered. Oke, ini ya config yang kita buat nih. Kita akan menggunakan Markdown preview. Nah, ini ada npm-nya kita gunakan run di sini. Run ini support untuk di Packer. Kalau misalkan di lazy ini bukan run ya, tapi build. Nah, kita hampir salah nih. Build. Nah, kemudian config ini untuk konfigurasi. ft ini file tipenya Markdown. Common ini untuk common mode-nya ya. Kita tekan escape. Kita save. Ini kita keluarkan. Kita load ulang. Oke, lihat. Markdown-nya dia jalan ya. Sini agak lama karena Markdown-nya menjalankan dulu. Ada build nih ya. Lihat.
Nah, ini ada nge-build dulu untuk Markdown-nya. Nah, ini sudah selesai nih. Oke, installed sudah selesai. Ya, kita bisa keluarkan, kita bisa load ulang. Oke. Nah, Markdown itu kita ini ya, Markdown nih. Nah, ini kalau misalkan seperti ini, kita harus install nih. Nah, teman-teman ini sudah saya install ya, Mason. Nah, di sini teman-teman tinggal cari Markdown. Nah, di sini sudah terinstall ya, Marksman. Misalkan ini belum terinstall, seperti ini ya. Nah, kita tinggal ini saya load ulang, misalkan belum terinstall. Nah, kita buka lagi. Nih. Nah, kemudian di sini kan ada pesan ya. Nah, ini baru kita install di sini. Mason, mana Mason? Nah, ini Mason. Nah, ini kita kontrol F. Ketikkan di sini Markdown. Nah, kita di sini tinggal isi Marksman. Ini kemudian kita juga tinggal install Prettier untuk formatternya. Oke, dua ini ya. Nah, ini fungsinya ya untuk membuat codingan Markdown. Akan di sini kita memasukkan apa? Nah, ini kalau misalkan kita save, dia akan melakukan formatting. Contohnya ini ya, kita coba geser nih. Ini kalau misalkan saya save, dia langsung ngerapihin lagi. Nah, kayak gitu. Nah, ini bisa kita lakukan preview. Nah, ini sidebarnya kita tutup dulu ya, supaya lebih lega. Nah, ini kita bisa melakukan titik 2, kemudian kita ketikkan Markdown Preview. Ini ada Markdown Preview ya. Ini kita tekan Enter. Nah, lihat di sini, nah muncul ya. Ini akan kita buat samping-sampingan dengan codingannya. Nah, ini kalau misalkan di sini kita ngetikkan ini selamat. Ini kalau misalkan kita headingnya menggunakan pagar ya di Markdown, misalkan kita gunakan selamat datang. Oke. Kemudian kita heading 2-nya. Jangan lupa subscribe. Tuh, jadi seperti ini. Ya, kita sudah berhasil untuk menjalankan preview dari Markdown. Nah, ini sebenarnya sudah ada juga nih. Kita save misalkan. Nah, dia langsung ngerapihin ya. Nah, ini misalkan kita stop dulu ya. Markdown. Mana? Markdown. Stop. Nah, ini berhenti ya. Nah, kita bisa menggunakan shortcut. Kita menggunakan spasi. Nah, ini kita besarkan dulu ya. Kita lihat dulu nih. Jadi di config sebelumnya kita sudah punya, ini ada config, kemudian WSGK ya, WSGK-nya sini ada Markdown. Nah, kita ada MM. Nah, ini Markdown ya. Ini config untuk Markdown sudah ada. Jadi kita bisa memasukkan command, kemudian Markdown preview, CR, enter ya. Ini preview. Jadi kita bisa buka ini. Kita tutup sidebarnya, tekan spasi. Kemudian ini ada Markdown ya, M. Kita tekan M. Nah, di sini ada P dan S. Kita tekan P untuk preview. Lihat. Oh, langsung muncul ya. Jadi kita bisa menggunakan shortcut itu untuk preview. Nah, sekarang kalau mau stop, spasi lagi. Kita fokusnya di sini, spasi. Ini kita buat misalkan seperti ini ya. Kita gunakan spasi, kemudian tekan M lagi, kemudian tekan S, maka previewnya berhenti. Oke, jadi kalau teman-teman yang bekerja dengan Markdown kayak di GitHub untuk bikin readme-nya atau menggunakan wiki yang di GitHub juga menggunakan Markdown ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini untuk preview-nya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.